narasumber kita untuk praktek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Batu Ampar 08 pagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama di sini saya akan berbagi praktik baik. Di sini saya bukannya untuk mengajarkan atau menggurui, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Alhamdulillah. Upaya tak hanya dilakukan lewat adu senjata alias perang, seperti yang dilakukan oleh Angku Muhammad Syafi'i. Ia memilih melawan lewat jalur pendidikan dengan mendirikan sekolah. Sebenarnya Muhammad Syafi'i, Muhammad Syafi'i ini ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Siapa sih Muhammad Syafi'i? Sebenarnya Muhammad Syafi'i ini pernah menjadi Menteri Pendidikan waktu di era zamannya Syahrir, ya. Nah, siapa Muhammad Syafi'i? Yang pertama, dia lahirnya di Ketapang, ya, di Ketapang di Kalimantan Barat 31 Oktober. Dia tinggal bersama ibunya di Kalimantan Barat. Syafi'i kecil membantu ibunya jualan, dan kebetulan di sekolah tersebut ketemu dengan guru Ibrahim Marah Sultan. Nah, jadi si Syafi'i kecil ini berjualan di sekitar area sekolahnya Sultan si Marah Sultan. Si Syafi'i ini Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi, begitu. Jadi sebenarnya si Muhammad Syafi'i ini asli keturunan Kalimantan Barat, hanya diangkat anak oleh pasangan dari Ibrahim Marah Sultan dan ibunya Anjung Palita, gitu ya. Luar biasa ya. Dan ternyata tidak, ya, beliau sekolah di Sekolah Melayu di Pidi, di Aceh. Lalu dari Sekolah Melayu ini pindah ke Pontianak ke Sekolah Syafi'i untuk membangun IMS. Apa? Nah, ini yang udah kita lihat. Ada 5 nih ya latar belakang hasil dari pemikiran Muhammad Syafi'i. Kenapa beliau akhirnya mendirikan sebuah sekolah? Padahal ketika zaman itu banyak sekali sekolah-sekolah, namun sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah-sekolah yang kolonial atau hasil dari pemikiran Belanda. Yang pertama, Muhammad Syafi'i ini menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak pegawai. Potensi 3H. Apa itu 3H? kepala, hati, tangan. Iya. Head. What is head? Kepala. Terus apa lagi? Heart. What is heart? Hati. Head. What is head? Tangan. Jadi keseimbangan potensi itu ada di kepala, ada di hati, ada di tangan. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Ya, bahwa mendidik anak itu harus seimbang. Seimbang antara pikiran, hati, dan perbuatan. Betul, saya tepuk tangan buat Augi. Jadi ketiga ada namanya high thinking, berpikir tinggi atau berpikir kritis. Itu yang harus kita asah terus ke anak-anak ya, biar mereka terbiasa untuk berpikir dan rasional. Implementasinya saat ini. Tadi Muhammad Syafi'i kan pendidikan itu harus menghasilkan jiwa yang mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Nah ini dia, ya. Atau kalau di SD itu pada tema kokurikuler, misalnya kayak kita kemarin ada kokurikuler kewirausahaan, ya, siswa diajarkan untuk menjual produk dari hasil karya sendiri. Tangan, terus kedua, ranting baik duit, ketiga keterampilan kewirausahaan. Bukan keren semuanya di sana. Pak Muhammad Syafi'i ini ada di tangan Bapak Ibu guru sekalian ke depannya. Ya, mari kita lanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Muhammad Syafi'i, bahwa mendidik itu harus secara seimbang antara kecerdasan otak, hati, dan tangan, dan juga untuk menerapkan keterampilan kepada anak-anak peserta didik kita agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.